Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Eh, di mana dunia masing-masing dari kita ini? Di manakah dunia itu berada? Dunia itu berada di dalam pikiran masing-masing. Duniaku ada di dalam pikiranku, duniamu ada di dalam pikiranmu. Kita bermain-main di dunia fisik, di dunia materi yang berisi dualitas, pembeda, dua sisi koin yang berbeda, di mana dua sisi koin yang berbeda itu, dualitas itu, pembeda-pembeda itu tersimpan tidak lain di dalam pikiran kita masing-masing. Maka sebenarnya diri kita ini, pikiran ini merespon dirinya sendiri, merespon gambar dirinya sendiri. Mana mungkin kita bisa lari dari pikiran kita sendiri? Orang diri kita ini adalah pikiran. Diri kita ini adalah diri pikiran. Diri yang terbentuk dari perjalanan kehidupan, yang dia akan muncul ke permukaan menunjukkan dirinya, menunjukkan gambar pikiran, gambar diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa lari? Kemanapun kita lari, kita akan dikejar. Bisa saja kita sekarang dikejar si A, kita lari, si A tidak lagi mengejar, tapi di depan sana ada si B yang akan mengejar diri kita lagi. Terus-menerus seperti itu. Diri manusia kita ini adalah kitab. Kitab kecil. Sedangkan alam semesta dan segala isinya ini adalah kitab besar. Apakah kita bisa membaca kitab kita sendiri? Di sana ada kitab dan ada si pembaca. Kitab tidak akan bisa membaca kitab. Hanya si pembaca kitab yang bisa membaca kitab. Kitab itu adalah diri kita sendiri, dan si pembaca itu adalah diri kita sendiri. Dan kitab ini terbuka setiap hari menunjukkan ayat-ayatnya. Ada ayat tentang kesedihan, tentang kesenangan, penderitaan, tentang kepalsuan, tentang penghinaan, ayat-ayat tentang ya wis apalah terserah. Setiap hari tertampil, dan ketika kita di sana sebagai kitab, kita tidak akan bisa membaca karena kita selalu terhanyut di dalam rasa-rasanya. Maka ketika kita bisa membaca itu, membaca segala sesuatu yang terjadi yang datang pada diri kita itu, tanpa kita berkomentar, menanggapi apapun, disitulah kita sedang membaca kitab. Kitab diri, kitab kecil. Kitab diri kita masing-masing. Kitab si semesta yang mengalami dirinya sendiri sebagai manusia. Tanpa adanya kesadaran sebagai subjek, sang sadar sebagai subjek, pelaku, maka kitab itu tidak akan pernah tertulis. Pikiran itu dia akan mati ketika tidak ada sang sadar yang memberikan atensinya, nyawanya, fokusnya pada pikiran. Maka ketika si ego itu hidup,
kesadaran semesta itu mengalami dirinya sendiri sebagai manusia. Di sana dia menulis apa yang dia tulis. Di sana ada pemikiran, perasaan, dan keinginan. Ketika aku menginginkan sebuah senjata, menginginkan sebuah senjata, entah senjata apa yang menjadi niat dari senjata itu? Misal seperti ini, kalau ada orang yang ingin menyakitiku, aku bisa membela diri karena aku memiliki senjata. Kalau ada orang yang menyakitiku, di sana sistem pikiran secara otomatis akan menulis sebuah cerita tentang seseorang yang akan datang untuk menyakitiku. Sesimpel itu. Sesimpel itu saja. Dan itu tidak salah, karena diri pikiran akan cenderung mempertahankan dirinya, diri fisiknya maupun diri batinianya, yang berupa segala sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran. Ini sama seperti keinginan-keinginan yang lain. Aku ingin memiliki banyak uang, di mana fokus atensi kita di situ hanya diri kita masing-masing yang tahu. Mungkin di sana akan berkata, "Oh, aku sekarang sedang tidak memiliki uang, sedang kekurangan uang." Di situ dia sedang menulis, "Aku sedang kekurangan." Maka kekuranganlah yang ada. Aku menginginkan bla 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 dan bla bla bla. Diri kita sendiri yang tahu apa yang kita tulis di sana. Di mana energi kita, atensi kita, nyawa kita di sana bergerak. Fokus kita di sana bergerak. Itulah yang terjadi. Dan itu adalah sebuah sistem pikiran yang berjalan secara otomatis. Ya, seolah-olah dunia ini terbalik. Seolah-olah dunia terbalik. Ya, memang terbalik. Memang terbalik. Dan di sana kita sudah bermain sesuatu yang seperti ini, yang serba terbalik bertahun-tahun. Dan mereka si ego-ego yang menyadari dunia terbalik ini, mereka akan seperti itulah. Para elit-elit dunia, para seperti itulah. Kita ini sedang berada di dunia terbalik. Aku sangat membenci dia. Aku tidak ingin dia ada. Apa di sana yang kita tulis? Akan ada kebencian. Karena di dalam diri ini ada kebencian, maka kita menulis sebuah kebencian lagi, berulang lagi. Aku ingin dia bla 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 bla. Rasanya seperti apa di sana? Rasa benci, rasa syukur, atau rasa apalah. Maka apapun yang di luar itu adalah gambar dari diri kita sendiri. Kita merasa marah dan kita menulis marah. Kita merasa benci, kita ingin enaknya ngomong menyingkirkan seseorang. Kalau di dalam diri kita ini masih ada rasa benci, rasa ingin menyingkirkan dan bla 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 blanya, maka itulah yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Akan banyak manusia maupun segala sesuatu yang membuat kehidupan kita resah, gelisah,
ketakutan, sehingga kita berkeinginan untuk menyingkirkannya. Adakah kedamaian di situ? Maka sesakti-sakti apapun manusia, ketika di dalamnya masih seperti itu, kesaktiannya tidak akan berguna sama sekali. Ya memang itulah sistem pikiran. Memang seperti itu. Beda dengan seseorang yang tidak memiliki kesaktian. Dia biasa-biasa saja, tapi dia tidak menyimpan segala sesuatu yang bisa menarik manusia-manusia maupun segala sesuatu yang membuatnya menjadi, ya weslah, menjadi seperti itu. Maka ya sudah sewajarnya kita melihat diri kita sendiri. Apapun yang terjadi di luar, apapun itu, meskipun diri kita ini mau dibunuh, mau diapa-apa-apalah, itu adalah isi dari kitab diri kita masing-masing. Kalau ingin sejahtera, ingin hidup aman, ingin bla bla blanya, ya kita tinggal mengotak-atik diri kita sendiri tanpa berbuat sesuatu yang di luar, tanpa memakai ilmu apapun, memakai ya wis apalah terserah, memakai senjata apapun. Karena orang yang sebenarnya dikatakan memiliki ilmu tingkat tinggi itu adalah beliau-beliau yang tidak memiliki musuh. Semakin dia ingin memiliki ilmu sesuatu untuk melindungi dirinya, maka pikirannya akan ya seperti yang di awal, akan menciptakan musuh bagi dirinya sendiri. Hanya sesimpel itu. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.